Cerita diawali dengan rekaman video seekor babi yang telah mati, terbaring di meja operasi. Sekelompok peneliti medis tengah melakukan eksperimen untuk menghidupkannya kembali. Mereka menyuntikkan serum ke dalam tubuh babi tersebut. Tim peneliti berasal dari sebuah universitas di Berkeley, California. Salah satu ilmuwan yaitu Zoe McConnell sedang memandu seorang mahasiswa bernama Eva untuk menuju laboratorium guna merekam eksperimen dan penelitian tim. Zoe memperkenalkan Eva kepada teman-temannya, Nico, Clay, dan tunangannya yang juga kepala proyek bernama Frank Walton. Frank menjelaskan bahwa serum yang mereka kembangkan dengan nama kode Lazarus awalnya dirancang untuk mempertahankan aktivitas saraf pada pasien koma, tetapi kini digunakan untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Ketika Clay melirik ke arah Eva, terlihat jelas bahwa Nico memiliki perasaan terhadap Zoe. Mereka menguji serum tersebut pada seekor anjing buta bernama Rocky. Awalnya tidak ada gejala yang terlihat, namun Rocky tiba-tiba mulai menggonggong dan bergerak. Tim merayakan keberhasilan tersebut dengan sebotol sampahnya. Frank dan Zoe membawa Rocky pulang. Katarak anjing itu mulai menghilang. Namun, dia kehilangan nafsu makan dan menunjukkan perilaku yang sedikit agresif. Tim menemukan bahwa serum tersebut masih ada di dalam otak Rocky, meskipun seharusnya sudah hilang dalam waktu beberapa jam. Di malam hari, Zoe mengalami mimpi buruk tentang berada di dalam gedung apartemen yang terbakar. Frank mendatanginya untuk menghiburnya. Clay pergi untuk menemukan lemari es terbuka, dan makanan berserakan di mana-mana. Dia kemudian melihat Rocky menggeram dengan ganas ke arahnya. Ketika tim kembali, Clay menceritakan apa yang dilihatnya, tetapi tampaknya tidak ada yang mempercayainya. Dekan universitas memanggil Frank untuk menegurnya atas eksperimen yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak senang karena mereka mencoba bermain sebagai Tuhan. Frank kemudian mengetahui bahwa seseorang telah memberikan rekaman eksperimennya kepada dekan. Para pemegang saham muncul di laboratorium dan menyita semua peralatan. Karena ada sebuah perusahaan farmasi besar telah membeli perusahaan yang mendanai proyek tersebut. Zoe menuduh Eva sebagai orang yang memberitahu dekan, karena ini terjadi setelah kedatangannya. Dengan menggunakan kartu akses yang dimiliki Eva, tim menyelinap kembali ke laboratorium di malam hari untuk mengulang eksperimen tersebut. Nico meretas sistem keamanan untuk memberikan mereka waktu. Tim tersebut mendapatkan anjing mati lainnya dan mempersiapkan untuk pengujian berikutnya. Ketika Zoe menyalakan saklar, dia tersengat listrik. Frank segera bergegas ke sisinya dan menyadari bahwa dia tidak memiliki denyut nadi. Nico memberikan jarum adrenalin yang dia tusukkan ke dada Zoe, namun dia tetap tidak responsif.
Clay membawa defibrillator, tetapi alat tersebut juga tidak berfungsi. Zoe akhirnya meninggoy. Frank kemudian melihat bahwa dia mengenakan cincin pertunangan yang menyebabkan sengatan listrik tersebut. Dengan berat hati, Frank meletakkan tubuh Zoe di atas meja. Sementara Clay, Nico, dan Eva berdiskusi. Mereka sepakat bahwa tindakan itu salah karena mereka menyadari bahwa Frank akan mencoba serum itu pada manusia. Meskipun menghadapi konsekuensi, Frank melanjutkan eksperimen. Dia menyuntikkan serum itu ke tubuh Zoe. Zoe masih tidak menunjukkan responnya. Nico menyadari bahwa petugas keamanan sedang mendekat ke arah mereka. Mereka bersembunyi sampai petugas tersebut pergi. Saat itulah tim melihat Zoe duduk di atas meja. Frank mendekatinya dan memeriksa apakah ada yang tidak biasa. Zoe meraih pergelangan tangannya dan bertanya apakah dia baru saja meninggoy. Zoe kemudian tampak dapat mendengar pikiran semua orang. Di rumah, Zoe menyadari ujung jarinya tampak menghitam. Begitu pula area tempat Frank menyuntiknya. Zoe mengungkapkan kepada Frank bahwa dia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Zoe menceritakan bahwa dia merasakan dirinya kembali berada di gedung apartemen yang terbakar, tetapi tidak bisa melarikan diri. Frank menganggapnya sebagai mimpi buruk, seperti yang selalu dialaminya. Tim kembali ke laboratorium bersamanya. Dia ditinggal sendirian dengan Eva, sementara para pria keluar. Eva meninggalkan Zoe untuk tidur. Dia berjalan keluar dan mendapati dirinya kembali di gedung yang terbakar itu. Frank? Frank! Zoe! Eva melihat seorang gadis kecil berdiri di lorong sambil memegang sesuatu di tangannya. Dan Eva melihat tangan yang terbakar terulur ke arahnya. Tangan itu kemudian mencengkeram pergelangan tangannya. Dan dia terbangun sambil berteriak ketika para pria menemukannya. Dia memberitahu mereka apa yang dia lihat, bahwa dia juga memiliki luka bakar yang terlihat di pergelangan tangannya. Frank, what the hell is going on? What? Told her what? Eva menyarankan bahwa Zoe mungkin melihat sesuatu saat dia meninggoy, dan mungkin jiwanya terjebak. Frank menjelaskan bahwa Zoe mengalami pengalaman traumatis di masa kecilnya ketika terjebak dalam gedung yang terbakar dan melihat tetangganya berusaha melarikan diri dengan menjulurkan jari-jari mereka. Nico sedang sendirian di kamarnya ketika dia terkejut oleh kehadiran Zoe. Zoe memohon padanya untuk membantu mencari tahu apa yang salah dengannya, berusaha memanipulasinya dengan ciuman. Namun Nico menolak, menyadari bahwa itu salah. Lampu padam dan Zoe menghilang. Melalui rekaman kamera keamanan, terlihat bahwa Nico ditarik ke dalam lemari. Zoe muncul kembali dan menghancurkan lemari dengan kekuatan telekinetik. Frank, Eva, dan Clay kembali menuntut untuk mengetahui keberadaan Nico. Zoe tampak tenang dan tidak memberikan informasi apapun. Clay berusaha meminta bantuan, tetapi listrik padam. Sehingga saluran darurat juga terputus. Dia berteriak pada Zoe agar memberitahu mereka di mana Nico berada. Dan Zoe menggunakan kekuatannya untuk mencekik Clay dengan rokok elektriknya.
Frank dan Eva mencoba menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Mereka terkejut ketika mencabut rokok elektrik dari mulut Clay. Zoe menghilang lagi. Dan sekarang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Frank dan Eva mencoba menangkap Zoe dengan jarum suntik untuk melumpuhkannya. She killed him. I need you to hide until I'm done with it. I'm gonna fix it. What if you me? Please, Frank, please. Frank menemukan Zoe di lorong. Dia mendekatinya dan mengatakan bahwa Zoe yang dia cintai masih ada di sana. Okay. I'm confused. I'm so sorry, sweetie. Okay, I'm right here. I'm not gonna hurt. I'm with you. Eva membaca pikirannya dan mendengar bahwa Frank tidak menganggapnya sebagai Zoe yang sama. Eva mencengkeram kepala Frank dan mematahkannya. Setelah melihat ini, Eva melarikan diri. Zoe kemudian meraih sisa serum dan menyuntikkan semuanya ke dalam tubuhnya. Lampu terus padam, meninggalkan Eva dalam kegelapan bersama Zoe. Eva tampak terlempar kembali ke gedung yang terbakar. Dia bertemu dengan gadis kecil itu, yang kemudian disadari Eva adalah Zoe. Zoe yang jahat kemudian muncul dengan kulitnya yang terbakar dan mata yang menghitam, bahwa dialah yang memicu kebakaran tersebut. Eva meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya dan dia bisa memperbaikinya. Zoe kecil pergi untuk membuka pintu tetangga saat Zoe jahat mendekat. Ketika Zoe kecil membuka pintu, cahaya putih yang menyilaukan muncul di depan mata mereka. Eva menusuk Zoe dengan jarum suntik. Zoe meminta maaf atas semua yang telah dilakukannya. Lalu dia pingsan. Eva terkulai saat sirene terdengar. Seseorang petugas pemadam kebakaran berlari masuk bersama tim tanggap darurat. Dia menghampiri Eva dan menghiburnya. Namun, Eva kemudian menyadari bahwa tubuh Zoe telah menghilang. Dia melihat ke arah petugas pemadam kebakaran, yang sebenarnya adalah Zoe. Zoe kemudian mematahkan leher Eva. Kemudian, Zoe menata tubuh Clay, Nico, serta Eva berdampingan. Dia meletakkan tubuh Frank di atas meja dan menyuntikkannya dengan serum dari tubuhnya. Dan cerita pun selesai.